Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita terkait kisah-kisah di dalam Al-Quran dari buku Taysirul Mannan fi Qisasil Quran. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kisah yang selanjutnya, yaitu Qissatu Ashabil Kahfi. Kisahnya Ashabul Kahfi, ya, kisah yang masyhur yang sering kita dengarkan. Namun tidak mengapa untuk kita mengkaji kisah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, ya, atau ada faedah tambahan yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa kisah. Dan di antara kisah yang paling masyhur adalah, ya, kisah Ashabul Kahfi ini. Nah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah, ya, di awal-awal surah. Dan adapun sebab turunnya surah Al-Kahfi, asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi adalah ketika orang-orang musyrik, ya, ingin mematahkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil untuk membantah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka pun berinisiatif untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi, karena mereka adalah ahlul kitab. Mereka adalah orang yang mengetahui tentang kitab Taurat. Ya, maka mereka sengaja datang dari Mekah ke Madinah, ya, karena Madinah adalah salah satu tempat tinggalnya orang-orang Yahudi, ya, pada zaman tersebut di Jazirah Arabia. Dan Madinah adalah, ya, tempat yang paling dekat dari Mekah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Ya, maka mereka pun datang ke Madinah untuk bertanya kepada orang yang paling alim di antara mereka terkait kitab Taurat, ya, untuk mematahkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka pun mengutus utusan untuk menemui orang Yahudi tersebut. Ya, kemudian orang Yahudi tadi mengatakan, tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau misalnya dia mampu menjawabnya, maka sesungguhnya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah dia. Namun jika dia tidak mampu menjawabnya, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang pendusta yang harus kalian dustakan. Taib. Ketiga pertanyaan tersebut adalah, tanyakan kepadanya tentang orang-orang yang berlindung di dalam gua. Bagaimana kisah mereka itu? Yang kedua, tanyakan kepada mereka tentang seorang raja yang berkelana dari timur ke barat dan memiliki kekuasaan dari timur ke barat. Siapakah raja tersebut dan bagaimana kisahnya? Dan yang ketiga adalah, tanyakan kepadanya tentang ruh. Kemudian, ya, setelah mereka mendapatkan sesuatu untuk membantah dan mematahkan
dakwah Nabi SAW, mereka pun kembali ke Mekah. Ya, kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan ketiga pertanyaan ini. Dan ya, Nabi SAW belum bisa menjawabnya karena belum diturunkan wahyu. Ya, nanti setelah beberapa hari setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat kisah Ashabul Kahfi dan juga kisah raja yang berpetualang, yaitu Raja Dzulqarnain. Kemudian ya, tentang ruh Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di surah yang lain, surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, maka katakan kepadanya bahwasanya ruh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikat daripada ruh itu, bagaimana bentuknya, bagaimana karakternya. Itu semua adalah min amri rabbi, min amrillah. Dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga ya, mereka pun orang-orang Quraisy akhirnya gagal untuk mematahkan ya dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mereka juga tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Padahal berdasarkan nasihat dari orang Yahudi, ya, kalau dia mampu menjawabnya maka dia adalah seorang nabi. Ya, karena orang-orang Yahudi yang mengetahui kitab Taurat, ya, mereka itu mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya, mereka mengenalinya, kenabiannya, sifat-sifatnya, tingkah lakunya, semuanya mereka sangat mengenalinya sebagaimana mengenali anak-anak mereka. Tapi yang menjadikan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik tidak menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW bukan karena mereka ragu dengan kenabian beliau, bukan karena mereka ragu dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, akan tetapi ya karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka yang tidak mau menerima kebenaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dan kisah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi diperdebatkan oleh ulama kita kapan terjadinya. Ada yang mengatakan bahwasanya terjadinya ini adalah sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, dan ada yang mengatakan bahwasanya kisah ini terjadi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ya. Tapi kalau kita lihat ya kepada sebab turunnya surah Al-Kahfi, ya, maka kita bisa mengatakan bahwasanya kisah ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena kenapa? Karena kisah ini sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Ya, sementara Taurat itu mendahului Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga kita katakan bahwasanya kisah ini ya terjadi sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Meskipun ya kita tetap menyebutkan bahwasanya ada perkataan yang kedua yang mengatakan bahwasanya kisah ini setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Adapun ya di mana kejadian kisah ini atau di mana guanya Ashabul Kahfi, ya, maka tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan di mana letak daripada gua tersebut. Namun ulama sejarah mereka berbeda-beda, dan kebanyakan di antara mereka menyebutkan bahwasanya gua tersebut atau kejadian ini berada di daerah yang disebut dengan Tarsus, ya, sebuah daerah yang ada di Konstantinopel atau Romawi Timur, atau sekarang adalah di Turki. Ya, sebuah daerah di Turki yang bernama Tarsus. Di situlah kejadian yang menurut kebanyakan ulama sejarah. Namun di mana letaknya itu tidak terlalu penting. Ya, makanya Nabi SAW juga tidak menyebutkan ya di mana kejadian dari kisah tersebut. Nah, taib, kisahnya Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat 9 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 9 ya, ayat 9. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Taib. Jadi Allah mengatakan am hasibata, apakah kamu menyangka wahai Muhammad
bahwasanya Ashabul Kahfi, penghuni Kahfi, dan juga Ar-Raqim. Ya, Ar-Raqim di sini ulama tafsir juga berbeda pendapat, dan kebanyakan di antara mereka mengatakan bahwasanya Ar-Raqim adalah al-lauh al-maktubu fihi asma'u ashabil kahfi. Dia semacam tugu yang pada tugu tersebut dituliskan semua nama-nama Ashabul Kahfi. Nah, apakah kamu menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan? Nah, dan tentu saja kisahnya Ashabul Kahfi itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan dan sangat luar biasa. Ya, kenapa tidak? Karena ya manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan selama 309 tahun, dan ketika bangun dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan sakit di punggungnya, atau kadang-kadang kita kalau tidur salah tidur kadang sakit di leher kita. Ya, dia bangun seperti kalau kita terbangun di malam hari, atau seperti kalau kita tidur siang kemudian bangun tidak ada rasa sakit yang kita rasakan. Nah, padahal dia tidur selama 309 tahun, dan tidurnya bukan di atas kasur, bukan di atas spring bed, tapi di atas batu. Di atas batu, di atas alas yang keras. Tapi dengan waktu yang sangat lama tersebut, ternyata ya seakan-akan mereka tidak merasakan bahwa mereka ini tidur dalam waktu yang sangat lama itu. Nah, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Tapi Allah mengatakan, am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, saya katakan Allah ingin mengatakan bahwasanya masih banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang jauh, yang lebih dahsyat dan jauh lebih mengagumkan daripada Ashabul Kahfi itu. Ya, misalnya khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful laili wan nahar wa taskhirus syamsi wal qamar. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat mengagumkan dan lebih besar daripada kisahnya Ashabul Kahfi ini, yaitu bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana pergantian siang dan malam yang sangat teratur, bagaimana bulan dan matahari yang beredar pada orbitnya masing-masing dan tanpa saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Itu semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, cuman karena kita setiap hari melihatnya, setiap hari melihat matahari berputar dari timur ke barat, ya setiap hari melihat langit, bumi ini yang kita pijak dan sebagainya, sehingga kita merasa ini biasa-biasa saja. Padahal ya itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah mengatakan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada penciptaan kalian wahai manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kalau kita ingin bertafakkur, ya bertadabbur bagaimana penciptaan langit yang sangat luas itu. Langit yang menjadi atap yang tidak ada tiangnya. Bagaimana Allah menjadikan bumi ini yang bisa ditempati oleh manusia. Sementara banyak ya planet yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan Allah tidak menciptakan kehidupan manusia pada planet tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat yang nyaman, yang aman dihuni oleh manusia dengan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, Allah menciptakan manusia dan menurunkannya di bumi, dan Allah menjadikan di bumi itu segala rezeki yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, ada rezeki yang didapatkan di laut, ada rezeki yang didapatkan di atas tanah dan di bawah tanah, yang semuanya itu dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita ingin mentafakurinya, maka kita akan mengatakan, ya subhanallah, maha suci Allah dengan apa yang Allah ciptakan. Nah, jadi Ashabul Kahfi adalah kisah yang sangat menakjubkan, tapi jangan salah kaprah bahwasanya itu lebih dahsyat dari penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi masih jauh lebih dahsyat daripada kisah Ashabul Kahfi itu.
Kemudian di ayat 10 Allah berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya penghuni gua itu adalah al-fityah. Mereka adalah pemuda. Ya, mereka adalah pemuda-pemuda yang mempertahankan akidahnya. Yang mempertahankan akidahnya dan tidak menjual akidahnya gara-gara cuman takut dibunuh. Di mana raja yang zalim pada waktu itu memerintahkan kepada rakyatnya, masyarakatnya untuk menyembah berhala. Ya, dan dikasih dua pilihan. Apakah kalian mau menyembah berhala yang saya sembah, atau kalau tidak maka kalian akan dibunuh. Nah, maka banyak yang terpengaruh, tergoda dan takut. Ya, jangan sampai terbunuh. Akhirnya mereka pun ikut dengan keyakinan sang raja yang mengimani dan beribadah kepada berhala-berhala itu. Dan ada sekelompok pemuda, yang mereka ini mempertahankan akidahnya, menjaga keimanannya dan tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keistimewaannya di sini adalah karena mereka adalah pemuda-pemuda. Ini adalah keutamaan pemuda. Ya, kenapa? Karena kalau dilihat sejarah, maka yang banyak menjadi penolong-penolong para nabi, mereka adalah para pemuda. Ya, misalnya ini yang bertahan di sini adalah para pemuda. Ya, pemuda itu umur ya sekitar 19 tahun sampai umur 30 tahun ke atas, sebelum umur 40 tahun. Nah, mereka disebut sebagai pemuda. Nah, adapun orang-orang tua yang di antara mereka, kebanyakannya itu taklid. Ya, taklid kepada orang-orang yang dahulu, orang-orang yang mendahului mereka. Begitu pula dengan di zaman Nabi SAW yang banyak mengikuti Nabi pada zaman itu di awal-awal Islam, ya di awal-awal dakwah adalah para pemuda. Adapun orang-orang tuanya Quraisy, ya hampir tidak ada di antara mereka, hampir ya. Artinya sangat sedikit ya di antara mereka yang mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kebanyakan mereka akhirnya ya mati terbunuh dalam perang Badar. Nah, adapun para pemudanya, maka kebanyakannya merekalah yang menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mereka mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada saat mereka mau berlindung ke gua, ya sebelum mereka masuk ke dalam gua itu, mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Ya, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Ini adalah menunjukkan bagaimana ketawakkalan mereka, bagaimana pengharapan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengharapan yang luar biasa. Dalam kondisi yang seperti itu, dia menyerahkan segala harapannya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati mereka. Ya, mereka tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi yang jelas mereka berdoa kepada Allah, berikanlah rahmat kepada kami. Dan nanti kita akan sebutkan ya bagaimana di antara bentuk rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, dan berikanlah kami petunjuk terhadap perkara kami ini. Berikanlah kami kemudahan terhadap perkara yang kami hadapi ini. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap muslim dalam segala urusannya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib juga untuk berprasangka baik kepada Allah. Harus thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Ashabul Kahfi ini, ya mereka sudah bertawakal, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, dan mereka yakin pasti Allah menolong mereka. Nah, pasti Allah menolong mereka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. Nah,
Selama kita benar, jujur dalam ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan segala perkara yang kita hadapi. Nah, sebaliknya pada saat kita justru mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kolega kita, mengandalkan keluarga kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan jabatan kita dan sebagainya, maka itu adalah sandaran yang sangat lemah. Ya, itu adalah sandaran yang sangat rapuh. Tapi orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, hal-hal yang mungkin dia tidak pernah bayangkan sebelumnya, hal-hal yang mungkin tidak pernah dia perkirakan sebelumnya. Ternyata di kemudian hari, ya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa. Makanya Nabi SAW ya dalam banyak doanya mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, Nabi mengatakan, Ya Allah, perbaikilah segala urusan saya dan jangan serahkan urusan saya kepadaku. Ya, kamu tinggalkan saya ya Allah meskipun sekejap mata. Ya. Nabi SAW mau kalau dibimbing segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua kondisi dan pada semua waktu tanpa terkecuali. Ya, makanya Nabi SAW ya senantiasa diberikan taufik, ya petunjuk, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan penjagaan dan juga pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menyandarkan segala urusannya kepada Allah dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak cukup dengan tawakal saja, tapi kita ragu-ragu, ya bagaimana nanti ya? Ya, tapi harus yakin bahwasanya apa yang Allah janjikan itu akan Allah berikan kepadanya. Nah, kemudian ayat 11 Allah mengatakan, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadarabna. Ya, fadarabna. Kalau daraba yadribu secara harfi artinya memukul. Fadarabna 'ala adhanihim. Ya, ini adalah ibarat, ya ibarah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan li syiddati naumihi, betapa nyenyaknya tidur mereka itu, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menutup telinganya dan tidak bisa mendengarkan suara apapun. Nah, dan kalau kita tidur, yang paling banyak membuat kita terbangun adalah ketika mendengarkan suara-suara bising. Suara kita ini, ya kalau telinga kita ketika mendengarkan suara yang bising, itu bisa kita terbangun dari tidur kita. Dan itu yang paling banyak membuat orang terbangun. Ya, selain misalnya gangguan dari mimpinya, misalnya gangguan jin, ya gangguan syaitan dalam mimpinya, ya termasuk adalah dengan suara-suara bising. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwasanya Allah menutup rapat telinga mereka dan menjadikan mereka tidur dengan sangat nyenyak, dan tidak ada lagi istilah ya terbangun gara-gara kekhawatiran. Mereka ini kan masuk ke dalam gua untuk berlindung, dan raja ya begitu pula dengan pasukannya itu mencari, ya tidak dibiarkan begitu saja. Karena ya nanti kita akan sebutkan di depan bahwasanya mereka ini sebelum berlindung ke gua, mereka sudah menantang raja dengan menzahirkan atau menampakkan keyakinan mereka dan keistiqomahan mereka bahwasanya ya mereka itu tidak takut dengan ancaman sang raja dan mereka tidak mau menyembah apa yang disembah oleh raja. Ya, makanya ketika mendengarkan itu, raja pun marah dan memerintahkan untuk membunuh mereka. Ya, makanya inilah yang menjadi sebab kenapa mereka mencari perlindungan, ya, mencari tempat untuk berlindung, karena mereka sudah mau dieksekusi oleh sang raja. Ya, makanya mereka lari. Ya, karena mereka dicari, diburu, dikejar oleh prajuritnya sang raja ini. Dan ketika mereka masuk dan mereka berdoa dulu, ya agar diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidur,
ya mereka sama sekali tidak pernah terbangun lagi, ya kecuali nanti setelah 309 tahun lamanya. Ya, dan biasanya kita kalau misalnya kita cemas, ya kita lagi cemas, kita takut, kita mikirkan sesuatu terlalu dalam sebelum tidur, ya pada saat kita tidur maka seringnya ya kita akan terbawa ke alam mimpi itu, terbawa ke alam mimpi apa yang kita pikirkan tadi sebelum tidur. Dan kadang-kadang kita terbangun gara-gara hal tersebut masuk ke alam mimpi kita. Dan Ashabul Kahfi ini sama sekali tidak merasakan yang seperti itu. Tidur dengan sangat nyenyak, tidak terganggu tidurnya, dan tidak terbangun-bangun. Satu kali saja terbangun, yaitu setelah 309 tahun lamanya. Itu adalah bagian dari penjagaan Allah kepadanya, ya, dan juga disebabkan oleh keberkahan doa mereka, ya, keberkahan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tulus, ya, yang bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menepati janjinya dan mereka dibuat tidur sangat nyenyak dan tidak ada yang mengganggunya, ya, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada prajurit yang bisa sampai ke situ, ya, untuk mencarinya dan membunuhnya, tidak ada. Nah, padahal kalau dipikir mereka ini banyak yang mencari, ya, tapi itulah ya bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi. Nah, kemudian Allah berfirman, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Nah, ya sebagian ulama kita menafsirkan bahwasanya kedua golongan yang dimaksud di sini yang berbeda pendapat berapa lama kita tinggal di gua ini. Kelompok yang pertama adalah Ashabul Kahfi itu sendiri, dan kelompok yang kedua adalah masyarakat yang ada di luar. Ya, ketika mereka keluar untuk belanja, barulah ketahuan, ya ternyata ini sudah berubah semuanya. Ya, ini sudah berubah semuanya. Sehingga terjadi perdebatan di antara mereka berapa lama kita ini sudah tinggal di gua. Ya, baik Ashabul Kahfi itu sendiri maupun masyarakat yang mereka datangi. Ya, karena masyarakatnya sudah beriman semua. Yang dulunya adalah orang-orang kafir, penyembah berhala, ya ketika mereka terbangun ternyata masyarakatnya sudah menjadi orang-orang yang muslim, mukmin, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga kaget, mereka juga takjub dari mana mereka berasal ini, dengan mata uangnya yang menunjukkan waktu yang sudah sangat lama. Ya, sehingga terjadi perdebatan di antara kedua kelompok ini berapa lama mereka sudah tinggal di dalam gua itu. Taib. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Taib. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum." Kami akan menceritakan kepadamu tentang kabar mereka, tentang kisah mereka, di mana ini merupakan di antara kebenaran kemukjizatan Al-Qur'anul Karim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi, yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Dalam artian semua yang Nabi ketahui, ya, semua maklumat yang Nabi ketahui itu bukan dari membaca referensi-referensi dari orang-orang terdahulu, karena Nabi tidak tahu membaca. Lalu dari mana datangnya semua kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu ini, sementara Nabi tidak bisa membaca referensi-referensi orang-orang terdahulu? Jawabannya cuma satu, yaitu kisah ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan wahyu kepada nabinya, memberitahukan kepada nabinya tentang kisahnya orang-orang terdahulu. Ya, kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya sampai kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Yang memberitahukan kepada Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu mukjizat yang sangat besar yang menunjukkan kenabian, kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga diketahui sebenarnya oleh orang-orang musyrik. Ya, oleh orang-orang musyrik, namun sekali lagi karena kesombongannya mereka tidak mau menerima dakwah dan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ya, karena mereka beriman, mereka mau mempertahankan keimanannya, Allah tambahkan lagi keimanan itu kepada mereka.
Allah tambahkan lagi petunjuk kepada mereka, karena iman itu akan memanggil iman yang lain. Artinya ketaatan akan meningkatkan keimanan. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman, mereka meyakini bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Dia naik dan juga turun. Yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan turun dengan kemaksiatan. Ya, beda dengan akidahnya Murji'ah dan Khawarij yang meyakini bahwasanya amalan itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Orang Murji'ah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar atau apapun dosa yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi keimanannya. Ya, tidak mempengaruhi keimanannya. Sehingga keimanannya, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang makan riba, orang yang membunuh, sama keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena keimanan menurut mereka adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa terpecah-pecah. Ya, kalau dia hilang, hilang semuanya. Kalau dia ada semuanya. Ini akidahnya orang-orang Murji'ah. Dan Khawarij sebaliknya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya dosa besar itu bisa menghapuskan keimanan. Orang yang sudah terjatuh dalam dosa besar, meskipun satu, maka dia telah berpindah dari status mukmin menjadi status kafir. Ya, artinya dia mengeluarkan pelaku dosa besar dari daerah keimanan ke dalam daerah kekufuran. Dan ketika dia meninggal dunia, maka ya tempatnya adalah di neraka. Adapun ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu dia naik bisa bertambah dan juga bisa turun. Di antara sebab naiknya keimanan adalah ya ketaatan, niat yang baik, niat yang ikhlas, itu semuanya akan bisa menambahkan petunjuk dan keimanan seorang hamba. Kemudian Allah berfirman, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Baik. Jadi Allah berfirman, dan kami menguatkan hati mereka. Ya, setelah mereka berazam ingin mempertahankan keimanannya, ya di tengah ancaman sang raja, Allah menguatkan keimanan mereka. Allah menguatkan hati mereka sehingga mereka pun berdiri. Ya, berdiri di hadapan sang raja dan mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi. Bukan berhala-berhala ini yang dibuat oleh manusia. Ya, tapi Tuhan kami adalah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Dan kami tidak akan menyembah Tuhan yang lain selain daripada Tuhan tersebut. Ya, berhala-berhala ini kami tidak akan sembah apapun yang terjadi. Nah, laqad qulna idzan syatata. Kalau kami menyembahnya atau kami memerintahkan orang untuk menyembahnya, itu berarti kami telah melakukan atau mengatakan perkataan yang sangat dusta. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini kita tidak sembah, kemudian berhala yang kita buat sendiri itulah yang kita sembah? Ya, mana akal kita? Nah, mana akal kita? Sebenarnya Ashabul Kahfi ini yang mendakwai sang raja, mendakwai juga orang-orang yang ada di situ. Yang mengajak mereka untuk berfikir bahwasanya apakah pantas ya berhala-berhala yang kita buat sendiri itu yang kita sembah dan meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Ya, itu tidak masuk akal. Tapi ya sang raja dan juga pengikut-pengikutnya, ya kalau sudah kekufuran menguasai hati, maka tidak bermanfaat apapun dalilnya, tidak bermanfaat apapun hujahnya. Masuk akal tidak masuk akal, semuanya akan dikali nol. Ya, semuanya tidak diterima. Orang-orang yang sudah tertutup hatinya, tidak bermanfaat apapun yang dikatakan kepada mereka. Kemudian Allah berfirman ayat 15, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula yatuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Nah, jadi setelah Ashabul Kahfi ini mengatakan hujahnya kepada sang raja tidak bisa memberikan bantahan yang masuk akal. Makanya di sini dikatakan laula yatuna 'alaihim bisultanin mubin.
sekiranya mereka itu datang dengan hujjah yang jelas, dengan dalil yang bisa diterima. Tapi begitulah, ya fabuhital ladzi kafar, orang-orang kafir akan kalah hujjah dengan orang-orang mukmin. Kebatilan akan kalah hujjah dengan kebenaran. Ya, sebagaimana dulu ketika Nabi Ibrahim berargumentasi dengan beradu argumen dengan Raja Namrud, ya ketika Ibrahim mengatakan Tuhan saya adalah yang menghidupkan dan mematikan, Raja Namrud mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia bawa dua orang, dia bunuh satu orang, yang satu biarkan hidup. Terus dia mengatakan, lihat Ibrahim, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Satu orang saya hidupkan, satu orang saya matikan. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan saya adalah yang telah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Kalau kamu Tuhan, coba lakukan sebaliknya. Terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Ya fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir itu. Ya begitulah, kebatilan akan dikalahkan hujahnya dengan kebenaran. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan masih kisahnya Ashabul Kahfi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.